Peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Peristiwa Sakifah Bani Sa'idah merupakan peristiwa berkumpulnya kaum Ansor, Abu Bakar, dan Umar di Sakifah Bani Sa'idah. Kaum-kaum ini berkumpul bertujuan untuk membahas tentang pemimpin berikutnya, karena terjadi perselisihan tentang siapa pemimpin yang lebih cocok untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini bermula ketika Ibnu Abbas mendapatkan kabar dari Abdurrahman bin Auf. Beliau bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang berkata, 'Demi Allah, apabila Umar bin Khattab meninggal, maka saya akan membaiat si Anu.' Bukankah baiat yang diberikan kepada Abu Bakar adalah sesuatu kekeliruan karena tergesa-gesa, namun telah dianggap selesai?" Setelah menyampaikan apa yang didengarnya dari Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas kemudian melanjutkan laporannya sebagai saksi mata atas khutbah Umar di Madinah. Dari khutbah itu, Umar berkata bahwa tiada seorang pun di antara kalian yang lebih dicintai rakyat daripada Abu Bakar. Dan barang siapa yang membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka baiat itu tidak sah dan keduanya harus dibunuh. Dari pernyataan Umar ini bahwa baiat yang diberikan kepada Abu Bakar mendapat perlawanan yang hebat dari kaum Ansor maupun Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Sesuai dengan pernyataan Umar tersebut, ada 3 kelompok yang muncul ke permukaan tepat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kelompok pertama ialah kelompok Ali bin Abi Thalib dan Zubair. Juga termasuk dalam kelompok ini yaitu warga Bani Hasyim serta Abu Sufyan atau pemimpin Bani Umayyah. Calon dari kelompok ini ialah Ali bin Abi Thalib. Kelompok kedua adalah kelompok kaum Ansor. Calon dari kelompok ini ialah Sa'id bin Ubaidah. Dan kelompok ketiga yaitu kelompok Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Calon dari kelompok ini ialah Abu Bakar. Selanjutnya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai dengan 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam beliau bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Nama Abu Bakar diperoleh karena dari pagi-pagi betul atau orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau merupakan orang yang segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, salah satunya yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq memangku jabatan sebagai khalifah selama 2 tahun lebih sedikit. Pada masa jabatannya, pertama kali yang dilakukan ialah menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, orang Islam yang imannya lemah memutuskan untuk murtad dari agama Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar melakukan pembersihan terhadap kaum-kaum murtad tersebut, yaitu dengan melakukan peperangan. Pada perang tersebut, banyak para penghafal Quran yang gugur dalam perang tersebut. Menyadari hal ini, Umar lalu menasihati Abu Bakar untuk melakukan pembukuan terhadap Al-Quran. Pada awalnya, Abu Bakar ragu untuk melakukan hal tersebut karena ini tidak ada otoritas dari Nabi Muhammad SAW. Namun,
Abu Bakar pun menyetujui hal tersebut dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk melakukan pembukaan terhadap Al-Quran. Pembukaan terhadap Al-Quran ini merupakan salah satu jasa besar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam negeri, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengalihkan perhatiannya terhadap perluasan wilayah Islam. Hal yang dilakukannya yaitu memerintahkan Musanna dan Khalid bin Walid ke kerajaan Hirah untuk menaklukkannya. Kemudian memerintahkan 4 panglima besar yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Surahbil ke Syria. Ketika umat Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan Hirah dan meraih beberapa kemenangan, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia setelah 15 hari terbaring dalam tempat tidurnya. Beliau berusia 63 tahun dan masa jabatannya yaitu selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Pada masa Khalifahan Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih, dan adil serta pemberani. Ia juga ikut memelihara ternak ayahnya dan juga berdagang hingga ke Syria. Ia juga dipercaya oleh suku bangsanya Quraisy untuk berunding dan mewakilinya jika ada persoalan dengan suku-suku yang lain. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi, serta dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting. Ketika Umar telah menjadi khalifah, ia berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab seperti halnya seorang unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui dengan nama Allah. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang harus engkau lalui." Pada awalnya terdapat berbagai keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar. Sahabatnya, Talhah misalnya, segera menemui Abu Bakar untuk menyampaikan rasa kecewanya. Namun, karena Umar adalah orang yang paling tepat untuk menduduki kursi khalifahan, maka pengangkatan Umar dapat persetujuan dari semua anggota masyarakat Islam. Belum genap 1 tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, yaitu ibu kota Syria, ditundukkan. Setahun kemudian, seluruh wilayah Syria jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran hebat di lembah Yarmouk, di sebelah timur anak sungai Yordania, pasukan Romawi yang terkenal kuat ditundukkan kepada pasukan-pasukan Islam. Keberhasilan pasukan Islam dalam penaklukan Suriah di masa Khalifah Umar tidak lepas dari rentetan penaklukan pada masa sebelumnya. Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin setelah dikepung selama 7 hari. Pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah melanjutkan penaklukan ke Hamah, Kisrin, Lakiziyah, dan Aleppo. Surahbil dan Amr bersama pasukannya meneruskan penaklukan atas Baisan dan Yerusalem. Kota itu dikepung oleh pasukan muslim selama 4 bulan, sehingga akhirnya dapat ditaklukkan dengan syarat harus Khalifah Umar sendiri, yang karena khawatir mereka terdapat pasukan-pasukan yang akan menghancurkan gereja tersebut. Dari Syria, pasukan kaum muslim melanjutkan langkahnya ke Mesir dan membuat kemenangan-kemenangan di wilayah Afrika bagian utara.
Bangsa Romawi telah menguasai Mesir sejak tahun 30 sebelum Masehi dan menjadikan wilayah subur itu sebagai sumber pemasok gandum terpenting bagi Romawi. Amr bin As meminta izin kepada Khalifah Umar untuk menyerang wilayah tersebut. Tetapi Khalifah masih ragu-ragu karena pasukan Islam masih terpencar di berbagai fort pertempuran. Akhirnya, permintaan itu dikabulkan oleh Khalifah dengan mengirim 4.000 tentara ke Mesir untuk membantu ekspedisi tersebut. Tahun 18 Hijriah, pasukan Muslim mencapai kota Aris dan mendudukinya tanpa perlawanan. Kemudian, pendudukan Pelesium, pelabuhan di pantai Laut Tengah yang merupakan pintu gerbang ke Mesir. 1 bulan kota itu dikepung oleh pasukan Muslim dan dapat ditaklukkan pada 19 Hijriah. Satu demi satu kota di Mesir ditaklukkan oleh pasukan Muslimin. Kota Babylon juga dapat ditundukkan pada tahun 20 Hijriah setelah 7 bulan terkepung. Cyrus, pemimpin Romawi di Mesir, mengajak damai dengan pasukan Islam dan Amr setelah melihat kebebasan dan kesubuhan pasukan Muslimin untuk menguasai Mesir. Cyrus menandatangani perjanjian damai dengan kaum Muslimin. Dengan jatuhnya Iskandariah, maka sempurnalah penaklukan atas Mesir. Khalifah Umar dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, tetapi ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya kemaslahatan umat Islam. Misalnya mengenai kepemilikan tanah yang diperoleh dari suatu peperangan. Khalifah Umar membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya sendiri di negeri yang telah ditaklukkan dan melarang muslimin memilikinya karena mereka menerima tunjangan dari Baitul Mal atau gaji bagi prajurit yang masih aktif. Sebagai gantinya, atas tanah dikenakan pajak. Begitu pula Umar meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang yang dijinakan hatinya. Mengenai syarat-syarat pemberiannya, Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Luluah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam di arah khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh amahnya di Masjid Nabawi di pagi buta. Khalifah terluka parah dari pembaringannya. Ia mengangkat Syuria yang akan memilih menerus tongkat khalifahnya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Masa Khalifahan Utsman bin Affan 23-36 Hijriah atau 664 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abil Khas Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Ia sangat kaya, tetapi berlaku sederhana, dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Dzunairin, yang artinya memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal dunia. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Memulai persaingan yang agak ketat dengan Ali. Sidang Syura akhirnya memberikan mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Para penulis sejarah membagi pemerintahan Utsman menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama periode masa kejayaan pemerintahannya dan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada masa-masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Salah satu pertempuran penting di sini yaitu Zati Sawari atau peperangan tiang kapal
yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaria, dan tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin dengan laskar Muslim pemimpin Abdullah bin Abi Syarah. Pasukan Islam berhasil mengusir pasukan lawan. Karya monumental Utsman lain yang dipersembahkan kepada umat Islam yaitu penyusunan kitab suci Al-Quran, pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Perselisihan tentang baca Al-Quran muncul di kalangan tentara Muslim, di mana sebagiannya direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Irak. Setelah melewati saat yang gemilang pada paruh terakhir masa kekuasaannya, Khalifah Utsman menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa terhadap tabiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Akan tetapi, sebenarnya kekacauan ini sudah dimulai sejak pertama tokoh ini terpilih menjadi khalifah. Situasi politik di akhir masa pemerintahan Utsman benar-benar semakin mencekam. Kodifikasi Al-Quran tersebut di atas misalnya, yang dimaksud oleh khalifah untuk menyelesaikan kesimpang siuran bacaan Al-Quran, sehingga perbedaan serius mengenai kitab suci dapat dihindari. Mengundang kecaman yang sangat hebat, melebihi dari apa yang mungkin tidak diduga. Terhadap berbagai kecaman tersebut, khalifah telah berupaya untuk membela diri dan melakukan tindakan politis sebatas kemampuan. Rasa tidak puas terhadap Khalifah Utsman semakin besar dan menyeluruh. Di Kuttah dan Barsyah yang dikuasai oleh Talhah dan Zubair, rakyat bangkit menentang gubernur yang diangkat oleh khalifah. Wakil-wakil mereka menuntut khalifah untuk mendengarkan keluhan mereka. Khalifah menuruti kemampuan mereka dengan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur di Mesir. Mereka merasa puas atas kebijaksanaan khalifah tersebut dan pulang ke negeri masing-masing. Akan tetapi, di tengah jalan, para pemberontak menemukan surat yang dibawa oleh utusan khusus yang menerangkan bahwa para wakil itu harus dibunuh setelah sampai di Mesir. Menurut mereka, surat itu ditulis oleh Marwan bin Hakam, sekretaris khalifah, sehingga mereka meminta Marwan diserahkan kepada para pemberontak. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh khalifah, sedangkan Ali bin Abi Thalib ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan damai. Tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Mereka mengepung rumah khalifah dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran pada tahun 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Akan tetapi, menurut Louis, pusat oposisi sebenarnya adalah di Madinah sendiri. Di sini Talhah, Zubair, dan Amr membuat perlawanan rahasia melawan khalifah dengan memanfaatkan para pemberontak yang datang ke Madinah untuk melampiaskan rasa dendam yang meluap-luap itu. Materi selanjutnya masa Ali bin Abi Thalib pada tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi. Ia adalah sepupu Nabi yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah demi untuk membantu keluarga pamannya. Ia menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam baik di Mekah maupun di Madinah, dan ia diambil menantu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menikahkannya dengan Fatimah, salah seorang putri Rasulullah, dan dari sisi inilah keturunan Nabi berkelanjutan. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Ia juga pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati, dan seorang lawan yang dermawan. Pada beberapa hari pembunuhan Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Utsman, menerima baiat dari sejumlah kaum muslimin, di antaranya Talhah, Zubair, dan Sa'ad, untuk membaiat Ali yang kemudian diikuti oleh banyak orang, baik kalangan Ansor maupun Muhajirin. Dan yang paling awal membaiat Ali adalah
Talha bin Ubaidillah. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Gubernur Suriah Muawiyah juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Mereka sepakat menuntut khalifah segera menghukum para pembunuh Utsman. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Muawiyah, bahkan ia memanfaatkan peristiwa berdarah itu untuk menjatuhkan legalitas kekuasaan Ali dengan membangkitkan kemarahan rakyat dan menuduh Ali sebagai orang mendalangi pembunuhan Utsman tersebut, apabila jika Ali tidak dapat menemukan dan menghukum pembunuh yang sesungguhnya. Akan tetapi, tuntutan mereka tidak mungkin dikabulkan oleh Ali, karena menghukum para pembunuh bukanlah perkara mudah. Khalifah Utsman tidak dibunuh oleh hanya satu orang, melainkan banyak orang dari Mesir, Irak, dan Arab secara langsung terlibat dalam perbuatan makar tersebut. Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Talha dan kawan-kawan, tetapi tampaknya penyelesaian damai sulit dicapai. Talha dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini terkenal dengan nama Perang Jamal atau disebut Perang Unta, yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Karena dalam pertempuran tersebut Aisyah, istri Nabi, mengendarai unta. Dalam pertempuran tersebut sebanyak 20.000 kaum muslimin gugur. Nah, segera sesudah menyelesaikan gerakan Talha dan kawan-kawan, pusat kekuasaan Islam dipindahkan ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam, dan tidak ada lagi seorang khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam, kecuali Suriah. Maka dengan dikuasainya Syria oleh Muawiyah yang secara terbuka menentang Ali, dan penolakannya atas perintah meletakkan jabatan gubernur, memaksa Khalifah Ali untuk bertindak. Sebenarnya pihak Muawiyah telah terdesak kalah dengan 7.000 pasukannya terbunuh, yang menyebabkan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara tahkim. Khalifah diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Ammar bin Ash yang terkenal cerdik. Peperangan Siffin yang diakhiri melalui tahkim, yakni perselisihan yang diselesaikan oleh dua penengah sebagai pengadil, namun ternyata tidak menyelesaikan masalah, kecuali menegaskan bahwa gubernur yang makmur itu mempunyai kedudukan yang setingkat dengan khalifah, dan menyebabkan lahirnya golongan Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan pendukung Ali yang sejumlah kira-kira 12.000 orang. Karena kelompok Khawarij merepotkan khalifah, sehingga mereka memberikan kesempatan Muawiyah untuk memperluas daerah kekuasaannya sampai Muawiyah menaklukkan Mesir. Keberhasilan Muawiyah mengambil provinsi Mesir berarti merampas sumber-sumber kemakmuran dan suplai ekonomi dari pihak Ali. Karena kekuatannya telah banyak menurun, terpaksa Khalifah Ali menyetujui perjanjian damai dengan Muawiyah, yang secara politis berarti Khalifah mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Syria dan Mesir. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Kemudian pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, masa pemerintahan Khalifah Ali pun berakhir. Baiklah, materi selanjutnya, kemajuan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran dalam Islam. Di antara gerakan pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar.
memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam para penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman bin Affan dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada banyak penduduk negeri yang sudah dibuka. Sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhat al-Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif bendawi. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang yang berselisih, dai dan juga panglima perang. Itulah tadi pembahasan dari kelompok 5 tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, dapat kita tarik kesimpulannya adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Dalam artian ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak, dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Amirul Mukminin sebagai pelopor secara langsung daripada penegakan syariat Islam itu, ajaran Islam menjadi ruh daripada perjuangan mereka. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga terdapat banyak hambatan. Di antaranya munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian munculnya kelompok-kelompok pemberontak, baik dari luar Islam terlebih dari dalam Islam itu sendiri. Baik, terima kasih. Tidak terasa pembahasan materi kita sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang telah menonton. Kemudian apabila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekurangan, itu berasal dari kami pribadi sendiri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.